Kalau kita lagi bahagia banget, saking sering dipatahin sama ekspektasi dan juga dunia ini, kita ngerasa kayaknya aku nggak boleh terlalu bahagia karena nanti aku bakal sedih lagi. Kalau kamu pernah ngerasain kayak gitu, kamu nggak sendiri. Aku pun pernah ngerasain kayak gitu. Mungkin kita makin dewasa, nilai dan definisi bahagia itu ternyata tidak mudah untuk kita dapatkan. Yang kita bayangkan kan adalah beres sekolah, lulus sekolah, dapat nilai tinggi, masuk ke universitas yang kita impikan, dan kita di sana belajar. Setelah itu wisuda, setelah wisuda kita kerja, setelah kerja dapat uang banyak, setelah dapat uang banyak kita menikah, punya rumah mewah, punya anak, dan itu yang kita bayangkan. Kita berpikir bahwa sampai saat ini aku rasanya pengen banget punya keluarga impian, pengen harmoni, bisa juga curhat, cerita sama orang tua kita, tapi tidak semua orang mendapatkan apa yang diharapkan seperti itu. Pengen cerita jadi canggung, pengen cerita tapi ngerasa takut untuk cerita kepada orang tua, dan kita berpikir, kenapa ya hidupku tak sebahagia apa yang mungkin orang lain dapatkan, kayak gitu. Nah, tapi kamu tahu gak sih, semua orang tuh pengen bahagia, tapi semua orang tuh bisa jadi dalam mendefinisikan bahagia mungkin bukan bahagia di surga, tapi masih berpikir dunia ini tempat kita bahagia. Padahal teman-teman, Allah bilang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang hidup ini tuh ya tempatnya ujian, dan yang paling baik dari setiap kita yang hidup di sini adalah yang paling baik amalnya, bukan hartanya, bukan popularitas, dan juga harta, tahta, dan banyak lain hal yang bersifat materi dunia. Nah, kamu harus tahu dulu, kalau kamu ngerasa hidup kamu sekarang gak bahagia, mungkin kamu masih menempatkan bahagia itu pada dunia yang sementara. Karena sifat dunia ini sementara, maka otomatis kalau kamu berpikir kenapa ya ada momen aku bahagia, tapi ada momen aku sedih, khawatir, dan juga takut. Semuanya itu berjalan sementara dengan sifat dunia itu sendiri. Maka kalau kamu pengen bahagia selama abadi, kamu gak bakal dapat di sini. Tapi pasanglah bahagia gimana caranya. Dengan apa yang kamu dapatkan hari ini, kamu bisa bersyukur. Itu menjadikan kamu dekat sama Allah. Aku sendiri masuk ke universitas yang nggak aku impikan. Bahkan aku nggak tahu kenapa aku masuk kampus yang hari ini aku belajar di sana. Tapi aku ngerasa bahagia karena apa? Karena standar bahagia yang aku pasang adalah bukan tempat yang bisa buat bahagia, tapi dengan tempat tersebut aku dekat sama Allah atau enggak. Maka kalau kamu sekarang punya impian banyak, punya wishlist banyak, punya harapan besar kepada kebahagiaan yang kamu impikan dan kamu ekspektasikan, poinnya adalah apa yang kamu kejar hari ini pastikan itu ngedeketin kita kepada Allah apa enggak. Karena apa? Karena gini, hari ini kalau kamu sekarang ngerasa hidup kamu tuh gak bahagia, kayaknya hidup kamu ideal deh. Mungkin hidup kamu adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Kita masih punya rumah, kita masih bisa tidur di kasur yang empuk, kita masih bisa makan dengan pilihan-pilihan kita, bahkan kita bisa pesan online apa yang kita sukai. Nah, tapi kita seringkali merasa kok aku tuh ngerasa gak bahagia ketika udah punya itu semua. Mungkin teman-teman terlalu banyak tengok kanan kiri, yang mungkin mereka adalah orang-orang yang punya privilege yang berbeda dengan kita. Nah, maka setiap privilege yang kita miliki, setiap apa yang sudah Allah kasih kepada kita, yakinlah itu adalah sebuah hal yang perlu kita syukuri. Karena bagaimanapun itu bisa menghantarkan kita kepada ridho dan juga surganya. Kalau privilege itu buat kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kamu masih muda, punya banyak impian, punya banyak harapan, punya banyak ekspektasi, punya banyak wishlist, jadikan apa yang kamu impikan itu fokus. Gimana caranya setiap step by stepnya itu semakin dekat dengan tujuan bahwa aku akan pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahkan seorang imam besar itu pernah mengatakan bahagia itu ketika kaki kita melangkahkan ke surganya, dan itu bahagia yang abadi kayak gitu. Kamu pernah nggak dalam satu momen ada bahagia, lagi healing, lagi mungkin rekreasi, kamu jalan-jalan kemana gitu kan, terus setelah itu kamu pulang dan kamu melanjutkan rutinitas kamu, dan akhirnya kamu dapat lagi tugas berat, kamu lagi dapat amanah baru, kamu dapat tanggung jawab baru, kamu dapat masalah baru, dan seakan jalan-jalan kamu yang bahagia itu terlupakan karena kamu dapat beban masalah yang baru lagi yang buat kamu ngerasa kenapa sih hidup itu
seguncangan itu, naik turun untuk kita dapat bahagia dan juga sedih. Tapi poinnya, kamu harus tahu, hidup memang seperti itu. Kalau kamu pengen dapat bahagia yang lebih dan abadi, bukan di sini. Dan aku pengen bilang kepada kamu, kamu boleh punya impian, kamu boleh punya harapan untuk bahagia. Tapi jadikan apa yang kamu impikan, pastikan itu semakin buat kita dekat sama Allah. Itu semakin buat kita tunduk patuh kepada Allah. Karena kalau kita udah sandarin semua harapan kita ke Allah, kita pasti bahagia. Dan bahagia itu tidak ditentukan dari banyaknya tertawa. Dan sedih itu tidak ditentukan dari banyaknya menangis. Tapi bahagia itu ditentukan dari seberapa tenang hati kita menghadapi setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Bukankah setiap masalah, setiap hal yang mungkin buat kita ngerasa sedih, mungkin itu cara Allah ngampuni dosa-dosa kita. Mungkin itu cara Allah ngapusin dosa-dosa kita. Dan kalau kita dapat bahagia, kita bersyukur. Dan kalau kita dapat kesedihan, kita pun bersyukur dan bersabar. Kenapa? Karena semoga dengan hal tersebut dosa-dosa kita gugur, kita dapat pahala, dan kita bisa masuk surga, mendapat bahagia yang kita harapkan selama-lamanya itu. Maka untuk kamu yang pengen bahagia, pasang harapan kamu kepada Allah. Pasang impian kamu gimana caranya semakin dekat sama Allah. Pasang harapan dan ekspektasi kamu, aku gak bakal dapat bahagia yang abadi kalau aku menyandarkan kepada dunia ini. Bukan tentang harta, bukan tentang popularitas, bukan tentang banyaknya apa yang kita bisa beli. Tapi apa yang kita miliki semakin buat kita dekat sama Allah atau enggak. Kamu bisa bahagia dengan Allah kalau kita mau dekat terus sama Allah. Jangan lupa bahagia.